Assalamualaikum, di sini saya akan mencoba mereview kopi Haluping Banana dari Space Story dengan menggunakan model Tetsu Kasuya. Untuk rasio Tetsu Kasuya adalah 1:20 atau 20 gram biji kopi. Kemudian nanti penuangannya adalah 60, 120, 180, 240 sampai dengan 300. Dan di sini saya juga akan mencoba memainkan suhu di 92 derajat. Nah, sebelumnya kita biasa melipat dulu paper filternya dan kemudian nanti akan dipanaskan terlebih dahulu atau dibasahi paper filternya dengan air yang dengan suhu yang cukup tinggi seperti itu. Biasanya banyak cara untuk memasukkan paper filter ini dan saya biasanya lebih senang posisi lancipnya itu benar-benar agak sedikit masuk ke alat V60-nya. Nah, di sini kemudian kita mulai membasahi, kemudian bisa ditunggu beberapa detik agar airnya turun. Dan jangan lupa juga gelas yang akan kita gunakan, biasanya saya juga menghangatkan dengan suhu yang cukup tinggi seperti itu. Selanjutnya, jika memang air sudah turun semua ke dalam server ataupun wadah, bisa dibuang dan benar-benar dibersihkan untuk airnya, kemudian kita pasang lagi. Dan nanti kopi yang akan digunakan dengan model Tetsu Kasuya ini adalah 1:20, berarti biji kopi totalnya adalah 20 gram. Sebenarnya dengan biji kopi ini kita bisa mencari lebih jauh lagi cita rasa yang mungkin sifatnya unik, karena memang kopi ini sangat bisa mengeluarkan banyak variasi rasa yang sangat kaya sekali, seperti itu menurut pengalaman pribadi saya. Untuk seduhan pertama biasanya ada di 60 gram karena memang teknik ini jedanya adalah 60 gram, kemudian ditambah 60 gram lagi, dan masing-masing sampai nanti dilakukan 5 kali penuangan dengan jeda 45 detik seperti itu. Dan di sini saya mencoba menuang di titik tengah agar air dapat membasahi titik tengah seperti itu. Kemudian kita tunggu sampai dengan 45 detik, dan memang butuh kesabaran untuk menuangkan sampai menunggunya lagi dan kemudian nanti menuangkannya kembali seperti itu. Dan memang ini seni melakukan manual brewing dengan menggunakan V60, dan biasanya memang kita lebih membutuhkan waktu yang cukup lama, antara di range 3 menit sampai dengan 4 menit. Di sini saya menggunakan gilingan yang sifatnya medium, karena biasanya memang untuk V60 itu levelnya di medium, tapi untuk model Tetsu Kasuya ada juga yang mediumnya agak sedikit lebih kasar. Nah, ini adalah tuangan kedua saya, dan totalnya tadi karena jedanya semuanya adalah 60, jadi totalnya di 120. Kemudian nanti kita sama menunggu di 45 detik, baru nanti kita tuangkan yang ketiga dan seterusnya. Biasanya di tuangan pertama dan kedua dia ada busa yang keluar, biasanya itu adalah blooming yang mana mengekstrak benar-benar cita rasa kopinya, mungkin bisa menjadi lebih asam, kemudian bisa menjadi lebih manis. Sebenarnya itu semua nanti tergantung dengan metode yang kita gunakan. Nah, tapi sejauh ini yang saya gunakan terkait dengan Tetsu Kasuya biasanya lebih soft nanti hasilnya. Nah, ini adalah tuangan ketiga saya, yang mana tadi tuangan kedua adalah 120, berarti nanti kita tambah 60, berarti ada di sekitar 180 gram. Sama, kita tunggu lagi 45 detik, seperti itu. Biasanya apa sih yang dilakukan ketika kita menunggu? Ya, kalau saya biasanya senang mencium aroma
kopinya yang keluar itu biasanya lebih wangi, tapi tergantung semuanya nanti dari biji kopinya. Nah kalau ini memang wangi pisangnya begitu kuat, dan mungkin bisa saja dengan model ini pisangnya bisa keluar atau rasa pisangnya tidak keluar, seperti itu. Nah ini saya menyiapkan tuangan berikutnya. Kalau tadi di 180, berarti nanti tinggal kita tambahkan di 60, berarti total nanti ada di 240 gram. Nah ini yang saya heran, blooming atau apa ya, model saat kita menuangkannya tetap kayak keluar busa yang di sini mungkin dapat dilihat, dan itu berarti memang biji kopinya masih segar dan juga bagus, seperti itu. Barulah nanti di tuangan terakhir itu totalnya berarti kalau kita tambahkan 60 di angka 300 gram. Nah, ketika nanti sudah kita tuangkan, dan biasanya kita lebih menunggu lebih lama lagi, kalau tadi mungkin jedanya 45 detik, dan ini biasanya lebih dari 1, bahkan sampai kalau saya nunggu sampai 2 menit hingga airnya selesai menetes. Nah ini tuangan terakhir saya tadi yang sudah saya sampaikan, kita ada di angka nanti di angka 300. Kalau bisa jangan melebihi dari 300 gram, seperti itu. Dan nanti kita tunggu sampai tetesan terakhirnya ibaratnya itu selesai. Tapi memang nggak mesti sampai tetesan terakhir, itu bisa ketika memang kita lihat di dalam drippernya sudah airnya sudah turun semua, nah itu bisa kita angkat. Nah ini saya buang dulu air yang ada di gelas. Memang gelasnya sudah hangat kalau kita pegang, seperti itu. Dan ini kita tunggu sejenak. Sudah mulai terlihat airnya menetesnya tidak begitu deras karena memang sisa air sudah tidak banyak lagi, dan kita bisa saja mengangkatnya atau mau menunggunya nanti. Di sini kita sabar menunggu sampai air yang menetes itu selesai, dan kemudian bisa kita angkat. Dan biasanya kalau saya sedikit memutar untuk servernya agar kopinya dapat menyatu dengan baik. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Rasa apa yang keluar dengan model Tetsu Kasuya ini. Dan yang saya rasakan ternyata kopi menjadi lebih ringan sekali, tapi tetap ada rasa orange yang saya rasakan walaupun sifatnya tipis, tidak tebal. Dan metode ini sangat cocok bagi kalian yang memang tidak menyukai kopi yang terlalu strong ataupun bold, seperti itu. Dan model Tetsu Kasuya ini sangat direkomendasikan ketika memang teman-teman tadi mau lebih halus atau menjadi lebih ringan. Terima kasih.